Per tanggal 25 Maret 2024 kemarin, Bursa Efek Indonesia memutuskan ya untuk mulai melaksanakan kebijakan full call auction ke saham-saham yang ada notasi X atau saham-saham yang berada dalam papan pemantauan khusus. Tujuannya sih sebenarnya baik, katanya untuk melindungi investor-investor retail seperti kita-kita ini. Nah, apakah sejalan dengan misinya bursa untuk melindungi investor retail atau justru sebaliknya? Kebetulan saya juga salah satu pemegang saham yang punya notasi X ya, alias berada dalam pemantauan khusus. Nah, ini saya tunjukkan kepada kalian semua ya, kira-kira bagaimana pergerakan harga saham milik saya sendiri yang dimana saham ini berada dalam notasi X ya, atau dalam papan pemantauan khusus. Nah, ini kebetulan saham yang saya miliki. Saya termasuk salah satu investor yang suka dengan saham-saham tipe turnaround, dalam artian di mana harga sahamnya ini jatuh karena fundamentalnya jelek ya, atau fundamentalnya menurun. Sebenarnya bukan fundamental jelek, tapi kinerjanya menurun. Kinerjanya menurun, harga sahamnya jatuh, membuat harga sahamnya sepi, bahkan sampai ke level 50. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan saham ini harga sahamnya naik ya, alias mulai bangkit dari level gocapnya ya. Jadi di tahun kemarin kira-kira di kuartal kedua harga sahamnya berada di level 50, perlahan-lahan mulai naik ke 60, 70 dan seterusnya. Di sini saya mulai akumulasi ya, karena saya sudah menganalisa saham tersebut. Memang kinerjanya saat itu sedang jelek-jeleknya, tapi ada potensi turnaround, ada potensi untuk membalikan kinerja. Perlahan-lahan neracanya disehatkan, perlahan-lahan kinerjanya mulai bagus. Perlahan-lahan perusahaan ini mampu menghasilkan cash flow yang positif. Akhirnya saya pun tertarik. Dan karena volumenya sangat kecil ya, karena harga sahamnya berada di level 50, volumenya kecil, saya pun belinya bertahap, tidak langsung besar. Suatu hari akhirnya harga sahamnya tiba-tiba naik ya, arah berjilid-jilid sampai ke level 100, kemudian mulai turun lagi, dan di akhir tahun 2023 harga sahamnya mulai sideways ya, berada di level sekitar 70-80, nggak kemana-mana. Dan disinilah saya tambah untuk akumulasi. Karena volumenya yang kecil, kisaran tidak sampai 50 juta per hari, sedangkan saya ingin membeli saham ya dengan nominal lebih tinggi dibandingkan volume transaksi hariannya, maka saya pun belinya bertahap ya, beli 10 juta seperti itu. Ya, dan sampai akhirnya tanggal 25 Maret 2024 kemarin tiba-tiba harga saham ini ya, yang ini berada dalam notasi X tadi, saham yang saya miliki, tiba-tiba jatuh ya, ARB berjilid-jilid dari harga 80, tiba-tiba hanya dalam waktu 4 hari turun sampai ke 59. Jadi saham ini sudah 3 hari berturut-turut mengalami ARB ya. Tadinya saham ini sudah memberikan saya floating profit sekitar 50 juta rupiah. Dan hanya dalam waktu 4 hari sejak kebijakan tersebut diterapkan, dari floating profit 50 juta rupiah tiba-tiba jadi minus 55 juta rupiah. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi, ke misinya bursa tadi. Apakah dengan kebijakan tersebut melindungi investor retail, terutama bagi investor-investor yang memiliki saham-saham yang ada notasi X-nya? Dan saya sendiri pelaku atau pemilik saham yang ada notasi X-nya, jawabannya adalah tidak sama sekali. Tidak melindungi saya, malah justru sangat merugikan saya. Nah, sebenarnya saya tidak masalah ya dengan adanya penurunan harga saham, itu sama sekali tidak ada masalah buat saya. Ketika harga saham tersebut jatuh dan fundamentalnya bagus ya, sepanjang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, ada pertumbuhan kinerja, saya pun senang ya akan membeli lagi. Nah, biasanya penurunan harga saham itu terjadi dua hal ya. Pengalaman saya sejak tahun 2011 sampai sekarang, penurunan harga saham itu terjadi dua hal. Pertama, karena adanya sentimen negatif, entah kondisi makro yang tidak baik atau ada sentimen tertentu yang menghantam bisnis tersebut. Ini membuat harga sahamnya jatuh, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena fundamentalnya memburuk, kinerjanya menurun, labanya turun atau bahkan membukukan kerugian bersih. Maka dari situ sangat jelas, penurunan harga sahamnya sangat jelas, tinggal kita analisa, dan jika ada opportunity bagus bahwa akan ada perubahan fundamental ke arah lebih baik ke depan, disitulah saya biasanya masuk. Nah, itulah tipe-tipe saham-saham turnaround ya, yang saya sendiri termasuk suka dengan saham-saham tipe turnaround ini. Tetapi berbeda dengan saham barusan yang saya tunjukkan. Penurunan harga saham tersebut
ARB secara berjilid-jilid itu bukan karena dua hal tadi. Bukan karena sentimen negatif, bukan karena fundamentalnya yang memburuk. Bahkan barusan hari ini saat video ini diambil, laporan keuangan sudah keluar dan sangat bagus. Lalu apa yang membuat harga saham tersebut turun? Ya pastinya gara-gara kebijakan full call auction yang diterapkan oleh BII ya, atau Bursa Efek Indonesia. Yang jelas-jelas ini menurut saya kebijakan yang sangat salah menurut saya ya. Kenapa? Karena transparansinya dihilangkan. Bayangkan ya, saham-saham dengan notasi X, ini bid offernya hilang, ditutup. Dan harga terbentuk dari auction ya, atau dari lelang. Siapa yang memiliki volume terbesar, disitulah harga saham terbentuk. Jadi misalkan nih, saya punya saham X ini tadi ya, saham yang ada notasi X-nya di harga 50 misalkan. Kemudian saya ingin membeli, ya, atau mungkin saya ingin menjual. Kalau misalkan saya hanya punya katakanlah sekitar 100 lot, dan saya ingin jual ataupun beli di harga 50, itu belum tentu dapat. Lalu tiba-tiba ada pihak tertentu yang dia punya lot yang sangat banyak ya, misalkan punya sekitar katakanlah 1 juta lot. Dia pasang di harga 45. Apa yang terjadi? Langsung match, langsung terbentuk harga 45. Jadi kalau misalkan saya mau beli di harga 49 pun, ya dengan volume yang sangat kecil, ya itu tidak dapat. Jadi bisa dibayangkan kita begitu buta dengan kondisi atau dengan harga saham di emiten tersebut. Kita tidak tahu fraksinya atau peralihan harganya dari 50 ke 49 ke 48 itu kita tidak tahu. Tiba-tiba muncul angka 45. Tiba-tiba muncul angka 40. Kita yang punya 100 lot ingin membeli atau menjual, tapi kalau misalkan harganya tidak masuk ke dalam putusan lelang, ya maka ya kita tidak dapat. Nah, kalau seperti itu, apakah itu melindungi investor retail seperti kita ini ya? Menurut saya jawabannya adalah tidak ya, tidak sama sekali. Justru ini menguntungkan mereka-mereka yang punya volume besar. Entah mau beli dalam jumlah yang besar atau mau jual di jumlah yang besar. Kita yang punya lot kecil-kecil 100 lot gitu ya, kita mau beli atau jual, itu justru tidak dapat kalau misalkan harga yang kita pasang ini tidak masuk dalam pelelangan tersebut. Bahkan kalau misalkan pun harga saham yang saya sebutkan tadi ini terus-terusan turun ya, ARB berjilid-jilid katakanlah sampai harga 30, dan saya mau beli, saya pun buta ini. Mau serok di harga berapa ini? Jangan-jangan di harga 30, saya mau serok di harga 29, munculnya harga 25, nggak dapat lagi. Dengan kondisi yang sangat membingungkan dan sangat buta terhadap pergerakan harga ini, jelas menurut saya ini kebijakan yang sangat-sangat keliru. Jadi saya sendiri sebagai salah satu seorang investor di bursa, menyarankan untuk Bursa Efek Indonesia menghilangkan kebijakan full call action ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih transparan ya. Jadi kembalikan transparansi pergerakan harga dari emiten-emiten ini. Kalaupun misalkan bursa tujuannya untuk memberikan likuiditas kepada saham-saham yang berada di angka 50, sebenarnya simple banget kok ya. Nggak perlu pakai kebijakan full call auction aja. Tinggal dilepas saja batas 50 itu. Sehingga tetap akan ada kemungkinan orang-orang yang membeli di harga 50. Tetap likuiditasnya akan ada. Nah, jadi di sini ya saya sekali lagi menyarankan untuk Bursa Efek Indonesia segera menghapus full call auction ya. Kebijakan ini kebijakan yang menurut saya sangat-sangat keliru. Nah, itu saya sebagai salah satu investor retail yang merasakan dirugikan atas saham-saham yang punya notasi X ya, karena saya sendiri punya ya saham yang ada notasi X-nya. Nah, gimana menurut kalian nih? Apakah kira-kira kebijakan full call auction ini melindungi investor ya, melindungi kalian yang para pemegang saham yang punya notasi X, atau justru merugikan? Kalau misalnya kalian merasa dirugikan dengan kebijakan ini, yuk kita sama-sama isi petisi ketidaksetujuan kebijakan ini ya. Linknya ada di kolom komentar yang sudah kami pin.